Kabupaten Bogor adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Wilayah Kabupaten Bogor terdiri atas 40 kecamatan, 410 desa, dan 16 kelurahan. Berdasarkan Perda nomor 40 tahun 2003 dan Permendagri nomor 35 tahun 2002, pusat pemerintahan Kabupaten Bogor terletak di Kecamatan Cibinong, yang berada di sebelah utara Kota Bogor. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Zaki Nur Hanafi dalam acara Mari Wisata. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Ketua Himpunan Pramu Wisata Kabupaten Bogor. Beliau adalah Bapak Denny Hamdani. Mau tahu seperti apa? Mari ikuti saya. Oke, kali ini saya sudah bersama Bapak Denny Hamdani selaku Ketua Himpunan Pramu Wisata Kabupaten Bogor. Pak Denny, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mas Jeki. Oke, Pak Denny, kita langsung mulai sesi pertanyaan aja mungkin ya. Enggak. Yang di pikiran saya itu begitu dengar pramu wisata. Nah, definisi pramu wisata itu apa sih, Pak? Untuk pramu wisata itu sendiri mungkin masih agak asing gitu dengan masyarakat Indonesia karena memang pramu wisata itu adalah dari bahasa Sanskerta atau yang biasa dikenal oleh masyarakat adalah pemandu wisata. Nah, mungkin masyarakat lebih familiar dengan itu, Pak. Atau yang lebih dikenal lagi dengan bahasa guide, Tour guide. tour guide seperti itu. Oke. Jadi pramu wisata itu adalah seseorang yang memang memberikan pemahaman kepada para wisatawan. Jadi bukan hanya sebagai pemandu saja, tapi mereka juga yang memang memberikan informasi, terus local wisdom yang ada di satu daerah. Nah, itu adalah tugas dan peran daripada pramu wisata. Hanya satu hal lagi yang saya inginkan mengenai pramu wisata itu adalah seolah
promosi lisan. Oh, promosi lisan. Ya, jadi seorang pemandu wisata itu harus bisa mempromosikan etika, adat, dan budaya masyarakat di Indonesia seperti itu. Jadi tidak hanya mempromosikan wilayahnya aja ya Pak ya, tempat-tempatnya, tapi Betul. itunya juga, Ya. kebudayaan dan segala macamnya itu. Betul itu. Jadi kalau misalkan Mas Jeki ada di satu daerah nih, misalkan ada di Bogor itu sendiri, Iya. yang dilihat seorang pramuwisata, pemandu wisata atau guide itu, ya itulah yang mewakili Bogor, wajah orang Bogor itu seperti itu. Kabupaten Bogor memiliki luas wilayah 2.664 km persegi dengan Kecamatan Cibinong sebagai pusat pemerintahannya. Terdapat banyak sekali objek wisata yang dapat dikunjungi. Setidaknya lebih dari 32 diantaranya adalah wisata alam. Hamparan alam luas membentang di jagat khatulistiwa. Harum tanahmu, hijau warnamu. Taman Budaya. Taman ini berlokasi di Sentul, memiliki luas area mencapai 6 hektar. Tempat di mana aku dilahirkan dan tempat di mana nanti. Di taman ini menyediakan banyak macam permainan, mulai untuk anak-anak hingga orang dewasa. Setiap hari dalam hati, ku berjanji rasa ini akan selalu di hati. Sampai suatu saat nanti ku akan tetap di sini. Ku cinta hijaunya alammu, ku cinta birunya lautmu, ku cinta semua yang ada padamu Indonesiaku. Ku cinta hijaunya alammu, ku cinta birunya lautmu, ku cinta semua yang ada padamu Indonesiaku. Curug Nangka berlokasi di Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Di curug ini menyediakan daya tarik keindahan alam berupa curug, pohon pinus, dan area untuk camping. Di sana kita bisa menikmati indahnya alam dan bermain air. Ku berjanji rasa ini akan selalu di hati. Sampai suatu saat Bogor bangkit, Indonesia maju. hijaunya alammu, ku cinta birunya lautmu, ku cinta semua yang ada. Oke, terus Pak, kan Bapak ada ketua himpunan ini Pak. Ya. Boleh dijelasin nggak Pak, apa aja sih yang ada di himpunannya itu? Apa strukturnya, apa anggotanya, ada berapa orang, seperti itu Pak? Oke, baik. Nah, ini pertanyaan menarik nih berkaitan dengan struktur Himpunan Pramuwisata Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan HPI ya. Ini adalah asosiasi nasional yang memang dibentuk oleh Presiden Soekarno pada saat itu tahun 1966. Sedikit ke sejarah Ya, ya. nggak apa-apa. Dulu tuh namanya adalah Bali Guide Association, BGA. Terus wah banyak sekali prosesnya yang sempat menjadi HDTW juga waktu itu, dan akhirnya timbullah HPI ini. HPI jadi Himpunan Pramuwisata Indonesia, karena memang seluruh dirjen daripada pariwisata waktu itu menginginkan ada sebuah asosiasi yang terhimpun di dalam pramuwisata itu sendiri. Oke, oke Pak, Nah, menarik. untuk strukturnya itu sendiri, itu
untuk HPI ini memang berskala nasional. Skala nasional. Ya, ini adalah salah satu rumah besar untuk para guide yang ada di Indonesia. Makanya kan kalau di mana-mana itu ada istilah legal guide atau illegal guide yang mungkin sudah sedikit terdengar sekarang itu. Nah, untuk teman-teman para pemandu wisata atau guide yang terhimpun di dalam HPI itu sendiri, mereka adalah legal guide. Karena mereka bukan hanya menjadi seorang pemandu diberikan pengetahuan, tapi mereka sudah tersertifikasi. Dan kurang lebih saat ini kita secara nasional ada 14.000 anggota yang tergabung dalam himpunan pramuwisata. Nah, karena kita sekarang ada di Bogor nih, untuk di Bogor itu sendiri juga ada sekitar 1.200 guide. Wah, banyak juga ya Pak. Khususnya 70% dari para guide yang ada di Kabupaten Bogor ini, mereka guide-guide yang memang berbahasa Arab. Berbahasa Arab? Ya, berbahasa Arab. Ada yang berbahasa Belanda, ada yang berbahasa domestik atau lokal ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Oh, seperti itu yang terhimpun di HPI Kabupaten Bogor. Kenapa 70%-nya berbahasa Arab? Apa kita didominasi oleh wisatawan asing dari Arab atau bagaimana, Pak? Nah, ini juga harus dipahami, Mas Jeki, bahwa untuk orang-orang Timur Tengah, orang-orang Timur Tengah yang datang ke Kabupaten Bogor, mereka semuanya pasti ke Kabupaten Bogor. Sama halnya dengan wisatawan asing lainnya. Kan ada istilah nih, kalau belum ke Bali berarti belum ke Indonesia. Untuk orang Arab ini atau wisatawan Timur Tengah, jika mereka belum ke Bogor, belum ke Indonesia. Belum ke Indonesia. Luar biasa kan Bogor. Iya. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dimulai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Oke. Terus Pak, yang bikin saya penasaran juga nih, saya kan sebagai masyarakat lokal, kenapa masyarakat lokal harus menunjuk Bogor sebagai tempat wisata mereka? Apa yang menjual dari Bogor itu sendiri, Pak? Betul, Mas Jeki sendiri sebagai orang Bogor kan masih bertanya-tanya, ada apa sih gitu. Baik, jadi kenapa sih wisatawan baik domestik maupun mancanegara harus ke Kabupaten Bogor? Karena Bogor ini menyimpan sejuta cerita yang tidak akan pernah habis disuguhkan kepada para wisatawan, ya. Sementara ini Bogor mempunyai tagline yaitu The City of Sport and Tourism. Nah, kenapa sih alasannya harus berkunjung ke Bogor? Karena memang di Bogor kita mempunyai, sesuai dengan tagline-nya, kita mempunyai venue-venue olahraga yang bisa digabungkan dengan pariwisata. Salah satunya adalah venue olahraga, ya, salah satunya stadion, katakanlah Stadion Pakansari. Kita punya sirkuit Sentul. Oh iya, sirkuit Sentul. Siapa yang nggak kenal sirkuit Sentul di Indonesia? Tuh, kita punya para layang yang beberapa tahun terakhir itu dipakai untuk Asian Games. Asian Games di sini. Ya, kita punya Jeep Offroad, ada GSI di sini. Ada juga, banyak sekali sebetulnya. Arung jeram, golf juga ada ya Pak ya? Golf itu yang sangat luar biasa. Nah, karena kenapa luar biasa? Kita mempunyai 11 lapangan golf yang bertaraf internasional. Wow, luar biasa sekali. Jadi
sport and tourism ini yang dibuat oleh memang kita mempunyai bupati yang memang juga concern terhadap pariwisata, dan ini adalah salah satu usulan dari beliau juga, dan sport and tourism adalah salah satu tagline atau slogan yang pas untuk Kabupaten Bogor itu sendiri. Sangat menarik sekali, Pak. Dan saya ada lagi pertanyaan. Kita kan sekarang ini lagi pandemi, Pak. Nah, apakah di bagian pariwisata ini mengalami kesulitan, Pak, saat kondisi pandemi seperti ini? Apa kesulitannya gitu, Pak? Bisa nggak dijelasin saya? Ya, baik. Kalau bicara kesulitan, ini sudah lazim, masyarakat pun semua sudah tahu. Hanya saya di sektor pariwisata atau di industri pariwisata ini 30 juta pelaku dan orang-orang, katakanlah saya pun sebagai guide itu mengalami masa-masa sulit di masa pandemi ini. Hanya bayangkan seluruh Indonesia kita ada 30 juta para pelaku pariwisata yang terdampak daripada pandemi ini sendiri, dan ini sangat luar biasa dampaknya. Hanya saja pariwisata Kabupaten Bogor juga tidak hanya tinggal diam dan menunggu, dan alhamdulillah sangat disupport sekali, begitupun juga dengan pemerintah, baik Pemda setempat dan pemerintah pusat tetap berjalan untuk mengembangkan atau menumbuhkan kembali perekonomian sektor pariwisata ini. Dari sektor pariwisata itu sendiri, dan khususnya kan sekarang ini kita mempunyai menteri yang baru nih. Nah, menteri yang baru ini sangat kami harapkan kehadirannya, inovasi-inovasinya bagaimana untuk bisa menggas nih, membangkitkan lagi ya. Jadi gas aja udah terus semuanya, karena memang mereka juga dari pimpinan pusat juga menginginkan seperti itu, bahwa perekonomian pariwisata ini sangat signifikan sekali dampaknya terhadap perekonomian di masyarakat. Biru menggelora penuh semangat. Sudah lama aku nantikan hari ini. Lama rasanya aku tak menginjak bagian bumi terindah ini. Di tengah pandemi yang masih mengusik bangsa ini, jangan biarkan corona merampas kemerdekaanmu. Berpetualang, mengajak semesta bercengkrama dengan senja yang sama-sama serupa di tanah Sunda penuh pesona. Meski sepatu tempurku tak segagah dulu, aku tetap yakin untuk melangkah. Aku yakin perjuanganku tak sebanding dengan perjuangan para pahlawanku. Dan di atas sana, di tengah angin yang menderu-deru, aku pun ingin berjuang seperti pahlawanku, membawa bendera merah putih berkibar di tempat tertinggi. Aku cinta negeri ini, Tuhan. Be a hero for yourself and also for the world.
Di dataran terendah pun, kecup lembut sang alam menyambut dengan penuh keindahannya. Menikmati ciptaanmu dengan secangkir harapan, mimpi, dan keyakinan untuk negeri indah ini. Di dataran terendah pun, kamu tetap surga, memanjakan semua penikmatnya. Sekali lagi, aku benar-benar cinta negeri ini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Bogor Bangkit, Indonesia Maju. Dari himpunan pariwisata sendiri, ada langkah tersendiri kah Pak untuk menyiasati kondisi seperti ini sekarang? Ya, baik, karena saya juga saya selain di ketua daripada himpunan Pramuwisata Indonesia, saya juga komisioner di Badan Promosi Pariwisata. Tadi saya sampaikan ke Mas Jeki bahwa guide adalah sosok yang menjadi promosi lisan. Karena kan promosi itu banyak ya, hanya saja melalui pramuwisata atau guide ini kami melakukan promosi secara lisan. Walaupun memang di masa pandemik seperti ini, tapi kami tetap melakukan kreativitas, inovasi-inovasi bagaimana caranya agar wisatawan itu kenal dulu deh sama Kabupaten Bogor nih. Minimal tertarik gitu ya Pak ya? Ya betul, bisa tertarik atau mereka kan ada yang disebut dengan virtual tourism. Oh, virtual tourism. Ada virtual tour dan macam-macam lah pokoknya. Dan teman-teman di HPI ini mereka mencoba menjual dirinya itu melalui virtual tour. Menjual diri dan menjual Kabupaten Bogor. Hebat nggak tuh? Hebat. Jualannya Kabupaten Bogor. Tapi pada intinya itu adalah merupakan promosi Kabupaten Bogor secara tidak langsung gitu Mas Jeki. Okay. Bapak sendiri apa sih suka dukanya sebagai seorang pramuwisata itu di tengah pandemi seperti ini? Wow. Suka dukanya gitu, suka dukanya sangat luar biasa sekali Mas Jeki. Pada masa pandemi ini buat kami adalah masa-masa yang memang kami tunggu-tunggu. Karena seorang guide itu jarang ada di rumah, kayak Bang Toib. Mas Jeki tahu Bang Toib ya? Jarang pulang, dan itu boleh ditanyakan ke siapapun juga. Jadi seorang guide itu merupakan Bang Toib. Nah, dengan kondisi seperti ini, para guide itu jadi tabayun. Mereka introspeksi diri, mereka memperbaiki diri, memperbaiki pengetahuan-pengetahuan yang mana pengetahuan tersebut nanti ketika sudah tidak ada pandemi itu bisa disuguhkan atau diinformasikan kepada wisatawan, khususnya wisatawan yang datang ke Kabupaten Bogor ini. Gitu ya, Mas. Jadi di saat kita melakukan karantina mandiri di rumah setelah itu kita lebih banyak belajar lagi ya Pak ya untuk wisata-wisata yang ada di Kabupaten Bogor. Oke, menarik sekali kita perbincangan ini. Yang terakhir Pak, ada nggak pesan untuk masyarakat yang ingin liburan nih di tengah pandemi seperti ini? Ada pesan-pesan? Baik, untuk pesan dan kesannya sangat banyak sekali sebetulnya. Hanya saja saya rangkum dalam beberapa kalimat yang memang ini juga tidak lepas dari pemerintah daerah, khususnya dari pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Bogor, bahwasanya bagi wisatawan yang mau datang ke Kabupaten Bogor, mangga silahkan. Hanya saja memang karena peraturan dari seruan Bupati itu sendiri wajib membawa protokol kesehatan gitu Pak. Salah satunya itu, tapi memang ini sudah harus melalui protokol kesehatan yang antigen. Tes swab antigen. Tes swab antigen ya, semacam itu. Dan yang lainnya adalah ya protokol kesehatan otomatis itu harus dijaga. Dan CHSE yang sekarang ini diganti menjadi K4. K4 ya. Oke, K4 itu bisa dijelaskan nggak Pak, apa K4 itu sendiri? K4 itu adalah
keamanan, kenyamanan, kesehatan, kebersihan dan kelestarian lingkungan. Itu adalah arti kata dari CHSE. Hanya saja diganti oleh presiden itu sendiri menginginkan bahwa kita orang Indonesia, alangkah baiknya kita menggunakan istilah bahasa Indonesia kita sendiri. Jadi nggak usah takut datang ke Bogor selama itu sudah menggunakan protokol kesehatan itu sendiri dan menjalankan keempat. Begitupun yang dari kami sangat senang sekali karena mau tidak mau ketika kita terus-terusan seperti berserah diri dengan pandemi ini, itu tidak mungkin sekali, karena tetap sektor pariwisata ini sangat signifikan sekali terhadap perkembangan perekonomian khususnya di masyarakat desa. Karena itu masyarakat desa juga ikut berperan ya Pak ya? Sangat sekali. Kalau misalkan dulu itu kan kebanyakan dari kota ke kota, nah sekarang ini justru di desa inilah sangat tepat sekali untuk berwisata. Karena kenapa? 70% dari Kabupaten Bogor ini dikelilingi dengan alam yang sangat luar biasa sekali. Kita punya 25 desa wisata di Kabupaten Bogor ini, dan semuanya sangat bersentuhan dengan alam, dan lokal wisdom yang ada di kabupaten sangat luar biasa sekali, dan itu sangat menarik sekali untuk dikunjungi. Wow, sangat menarik. Jadi bagi kita yang ingin berkunjung ke Kabupaten Bogor, nggak usah takut, karena jika kita mematuhi protokol kesehatan yang ada, maka kita bisa berkunjung ke sini. Audio Jungle. 2021 adalah tahun kebangkitan. Dan inilah api harapan Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor, Gerda! Komitmen mewujudkan Kabupaten Bogor termaju, nyaman, dan berkeadaban akan terus dilakukan. Karena betapapun dahsyatnya pandemi, pasti ada titik akhirnya. Perekonomian di Kabupaten Bogor saat ini solid dan adaptif terhadap COVID-19. Bawah kepemimpinan Bupati Bogor Adi Yasin dan Iwan Setiawan, semuanya bergerak cepat, semuanya memperkuat sinergi dan kolaborasi, optimis untuk kebangkitan Kabupaten Bogor. Sejumlah prioritas percepatan pembangunan di Kabupaten Bogor akan segera digulirkan pada 2021. Antara lain, pemetaan Cibinong Raya, lanjutkan proyek pembangunan Jalan Bojong Gede Kemang, lanjutkan pembangunan Jalan Poros Tengah Timur, pembangunan jalan desa melalui Samisade dan pemantapan infrastruktur lainnya. Pembangunan rumah sakit umum daerah di Kabupaten Bogor, wilayah utara. Siswa Pancakarsa untuk 1.200 pemuda berprestasi dan untuk penghafal Hafiz Quran. Tuntas rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP. Kan insentif RT RW guna meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Serta program-program pemulihan ekonomi daerah yang juga menjadi prioritas. Yakinlah dengan kedisiplinan, kecepatan, dan ketepatan langkah. Bersama kita hantarkan Kabupaten Bogor termaju, nyaman, dan berkeadapan. Mari sambut tahun baru dengan optimisme dan jiwa yang lebih maju, dengan semangat yang menderu-deru untuk Bogor bangkit. Indonesia maju.
Mungkin sebelum kita mengakhiri acara ini, ada nggak sih Pak resolusi untuk tahun depan, mengingat kita sebentar lagi juga udah tahun depan gitu Pak? Betul. Apa resolusi Bapak untuk sektor pariwisata di tahun 2021? Waduh, kalau misalkan saya ceritakan di sini tidak akan habis. Waduh, banyak sekali kan. Yang intinya adalah Mas Jeki, kita semua sehat. Amin. Di tahun depan ini semuanya kembali pulih, khususnya karena saya memang background saya adalah pariwisata, jadi saya sangat berharap sekali untuk kita semua dan khususnya kepada pemerintah pusat agar segera dapat menangani masalah pandemik ini, agar sektor pariwisata di tahun 2021 dapat kembali menggeliat, dapat Indonesia menjadi salah satu destinasi utama yang ada di dunia. Itu harapan saya kepada sektor pariwisata Indonesia di tahun 2021. Selain daripada sehat, pasti itu semuanya kita ingin disehatkan, dan khususnya untuk Kabupaten Bogor, harapan saya di tahun 2021 dengan tagline yang sport tourism-nya semakin menggeliat juga, semakin banyak wisatawan yang datang ke sini, karena sekali lagi Kabupaten Bogor bukan hanya penopang daripada ibu kota Jakarta, tapi kita sudah menjadi kota tujuan pariwisata. Di tahun 2021 ini mudah-mudahan itu semua bisa tercapai. Amin. Saya doakan semuanya itu bisa tercapai. Amin. Terima kasih ya Pak sudah menemani kami berbincang-bincang di sini. Siap. Semoga semua resolusi dan keinginan Bapak di 2021 dapat terkabul. Amin. Pak Denny, terima kasih ya Pak sudah sama-sama Mas Jeki. Saya doakan semoga pariwisata segera pulih dan semua sektor akan kembali normal lagi seperti semula. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di episode selanjutnya.